pagi teman-teman sekalian, masih di channel saya. Surya Paloh memang seorang pemberani, kita bisa lihat dari retorikanya dan juga perjuangannya gitu kan. Untuk mendukung Pak Anies Baswedan saja itu Pak Surya Paloh memang sudah sangat berani gitu kan. Dia memiliki otonom gitu ya. Kemudian setelah Johnny G. Plate ditangkap oleh kejaksaan juga, Pak Surya Paloh menunjukkan sikap pemberaninya gitu kan. Dia menyediakan bantuan hukum kepada Johnny. Kemudian dia meminta kejaksaan untuk menyelidiki gitu kan ya. Menyelidiki apakah ada aliran dana ke Partai Nasdem gitu kan. Jadi Pak Surya Paloh ini memang sangat berani, ingin transparan gitu kan. Tapi tentu saja ya kejaksaan pasti mandiri akan menyelidiki gitu tanpa Pak Surya Paloh meminta gitu kan. Karena itu memang tugasnya gitu kan. Tanpa diminta oleh Pak Surya Paloh pasti kejaksaan, PPATK atau KPK bisa saja menyelidiki gitu kan. Dan tentu saja Pak Surya Paloh ini sangat pemberani. Selain itu Pak Surya Paloh juga didukung oleh Pak Amin Rais gitu kan, yang memintanya untuk membalas gitu kan ya. Ini seolah pertarungan gitu kan. Ya saya pikir Pak Amin Rais itu motivasinya sangat destruktif gitu ya. Jangan didengarkan lah Amin Rais. Pak Amin Rais kan terlalu negatif gitu ya, saran-sarannya gitu kan, itu tidak konstruktif untuk membangun jiwa Pak Surya Paloh yang menginginkan restorasi kebudayaan di dalam politik gitu kan. Saya pikir Pak Amin Rais semangatnya ya pertengkaran, jangan diambil gitu nasihat dari Pak Amin Rais. Sebenarnya ini Pak Surya Paloh ini kan seorang pemberani gitu kan, sebenarnya ini cocok gitu kan, masuk ke dalam kriteria capresnya Pak Jokowi gitu kan. Karena Pak Jokowi bilang ya pelanjut dia itu harus seorang yang pemberani. Nah, seandainya Pak Surya Paloh mencalonkan diri dari capres ya sebenarnya ini bagus gitu kan. Cuma Pak Surya Paloh mencalonkan Anies gitu kan. Kalau saja Pak Surya Paloh mencalonkan dirinya, dia masuk dalam kriteria capres Jokowi gitu kan pemberani gitu kan, orang yang memiliki visi gitu kan. Berbeda dengan Pak Anies gitu kan. Pak Anies kan tidak pemberani, tidak memiliki visi gitu kan. Kemudian sumber resapannya sekarang digugat karena membuat pengendara jalan itu susah gitu kan. Tidak memiliki visi gitu, tidak memiliki sense of crisis gitu kan. Pengguna jalan itu bukan hanya pemilik mobil gitu kan ya, bagaimana gitu pemimpin yang tidak memiliki visi misi ya untuk pelayanan publik. Nah sebenarnya yang memiliki visi misi itu udah Pak Surya Paloh gitu kan. Kalau Pak Surya Paloh jadi capres gitu kan, nggak akan ada masalah gitu kan ya. Nah saya pikir di sini kita harus dukung Pak Surya Paloh yang pemberani gitu ya, akan transparan, akan terus proaktif gitu kan untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi tidak perlu banyak bicara soal jegal menjegal Pak Anies, tidak perlu banyak bicara soal intervensi gitu kan. Tidak perlu berbicara mengenai politik istana gitu kan. Sebaiknya Pak Surya Paloh harus merapihkan internal partai Nasdem gitu kan. Karena Pak Surya Paloh ini sosok yang sangat luar biasa, sangat pemberani gitu kan. Seharusnya Pak Surya Paloh menjadi capres gitu karena masuk kriteria Pak Jokowi gitu. Dan tentu saja sekali lagi saya sampaikan gitu kan, setiap masukan dukungan gitu kan, kalau dukungan dari Partai Demokrat itu kan dukungan yang basa-basi lah ya, nggak perlu didengarkan juga gitu kan ya. Dengarkan itu adalah ya dari Pak Jokowi menyatakan ya proses hukum harus dihormati ya, itulah yang didengarkan oleh Pak Surya Paloh. Dan kalau
saran dari Pak Amin Rais ini ya ini agak sedikit destruktif gitu kan, destruktif ya. Mungkin maksudnya ingin menjauhkan Pak Surya Paloh dari hati nuraninya gitu kan, untuk menjadi emosional gitu. Janganlah, di dalam politik itu kan tidak boleh emosional gitu kan. Nah dari sini mungkin kalau Pak Surya Paloh berpikir balik gitu kan, mungkin Partai Nasdem bisa meraih suara yang banyak gitu kan. Tapi kalau Pak Surya Paloh melakukan blunder lagi, ya ini akan menyebabkan Partai Nasdem mendapatkan akan turun suaranya gitu kan. Dan janganlah ambil saran destruktif dari Pak Amin Rais, karena itu tidak ada gunanya. Pertama, Pak Amin Rais tidak mengerti persoalan, dan dia tentu saja sudah bukan lagi politisi yang punya pengaruh gitu kan. Juga persoalan Pak Amin Rais ini ya sebenarnya sama seperti Pak JK gitu kan ya. Pak Yusuf Kalla juga dia panik gitu kan, karena Pak Aniesnya tidak bisa improvisasi dalam politik. Ya Pak Anies Baswedan itu ya seperti itu aja gitu, memainkan politik playing victim, pencitraan gitu ya, seperti itulah, tidak ada kelebihannya. Terima kasih.